Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini kelompok kami akan menjelaskan pengertian filsafat tiga filsuf besar, The Gang of Three, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yang pertama, Socrates. Socrates yang hidup antara tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi adalah seorang filsuf Yunani. Ia sangat menaruh perhatian pada manusia dan menginginkan manusia itu agar mampu mengenali dirinya sendiri. Menurutnya, jiwa manusia merupakan asas hidup yang paling dalam. Jadi, jiwa merupakan hakikat manusia yang memiliki arti sebagai penentu kehidupan manusia. Berdasarkan pandangannya itu, ia tidak mempunyai niat untuk memaksa orang lain menerima ajaran atau pandangan tertentu. Ia justru mengutamakan agar orang lain dapat menyampaikan pandangan mereka sendiri. Untuk itu, ia menggunakan metode dialektika, yaitu dengan cara melakukan dialog dengan orang lain, sehingga orang lain dapat mengemukakan atau menjelaskan pandangan atau idenya. Dengan demikian, dapat timbul pandangan atau alternatif yang baru. Socrates tidak meninggalkan tulisan-tulisan tentang pandangannya. Namun, pandangan Socrates tersebut dikemukakan lagi oleh salah seorang muridnya, yaitu Plato. Kemudian yang kedua yaitu Plato. Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi telah mengemukakan pandangannya bahwa realitas yang mendasar adalah ide atau idea. Ia percaya bahwa alam yang kita lihat atau alam empiris yang mengalami perubahan itu bukanlah realitas yang sebenarnya. Dunia penglihatan atau dunia persepsi, yakni dunia yang konkret, itu hanyalah bayangan dari ide-ide yang bersifat abadi dan imaterial. Plato mengatakan bahwa ada dunia tangkapan, indrawi, dan dunia nyata, dan dunia ide. Nah, untuk memasuki dunia ide diperlukannya adanya tenaga kejiwaan yang besar, dan untuk itu manusia harus meninggalkan kebiasaan hidupnya dengan mengendalikan nafsu serta senantiasa berbuat kebajikan. Plato mengatakan pula bahwa jiwa manusia terdiri atas 3 tingkatan, yaitu bagian tertinggi ialah akal budi, bagian tengah diisi oleh rasa atau keinginan, dan bagian bawah ditepati oleh nafsu. Akal budilah yang nanti dapat digunakan untuk melihat ide serta menerbitkan jiwa-jiwa yang ada pada bagian tengah dan bawah. Yang perlu kita ketahui, Plato meninggalkan lebih dari 30 buah tulisan dalam bentuk satara yang mengandung keindahan dan juga kemurnian. Tulisan-tulisannya yang awal mengemukakan pandangan Socrates, sedangkan yang akhir menyatakan pandangannya sendiri. Plato mendirikan sekolah dan salah seorang muridnya yang pandai ialah Aristoteles, yang di kemudian hari dikenal sebagai orang pemikir dan penulis yang amat berpengaruh. Yang ketiga, Aristoteles. Aristoteles pernah menjadi murid Plato selama 20 tahun hingga Plato meninggal. Ia senang melakukan perjalanan ke berbagai tempat dan pernah menjadi guru Pangeran Alexander yang kemudian menjadi Raja Alexander yang Agung. Selanjutnya, ia juga mendirikan sebuah sekolah yang disebut dengan Lyceum. Aristoteles merupakan seorang pemikir kritis, banyak melakukan penelitian dan mengembangkan pengetahuan pada masa hidupnya. Ia banyak menaruh perhatian pada ilmu kealaman dan kedokteran. Tulisan-tulisannya dapat dikatakan meliputi segala ilmu yang dikenal pada masanya, diantaranya ilmu kealaman, masyarakat dan negara, sastra dan kesenian, serta kehidupan manusia. Tulisan Aristoteles yang dikenal hingga sekarang ialah mengenai logika yang disebut dengan analitika. Analitika ini bertujuan mengajukan syarat-syarat yang harus dipenuhi pemikiran yang bermaksud mencapai kebenaran. Dalam hal ini, inti logika Aristoteles disebut dengan silogisme, yaitu cara berpikir yang bertolak dari 2 dalil atau proposisi yang kemudian menghasilkan proposisi ketiga yang ditarik dari 2 proposisi semula. Rangkuman, pandangan trio filsuf besar ini kemudian dikembangkan oleh para ahli filsafat pada abad-abad selanjutnya. Mereka mengembangkan filsafat dengan cara berpikir terus-menerus secara mendasar atau radikal dengan tujuan menemukan akar permasalahan atau suatu realitas
yang pada akhirnya dapat memperjelas realitas itu sendiri, atau upaya yang bertujuan mengungkap kebenaran. Istilah filsafat memiliki makna cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada pengetahuan. Dan mengenai pandangan tiga filsuf tadi, dapat disimpulkan bahwa menurut Sokrates yang merupakan asas hidup manusia adalah jiwa. Plato berpendapat bahwa ide merupakan dasar dari segala realitas yang tampak. Sedangkan Aristoteles mengemukakan pentingnya logika bagi perkembangan pemikiran manusia menuju kebenaran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan.